Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Filia Ayu Anggraini, Hanifah Mabdulillah, Iftitah Hayati, Muhammad Ma'ruf, dan Siti Habibah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang model rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memperbaiki program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang selanjutnya yaitu komponen RPP. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan terdiri atas yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas atau semester pada satuan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penguasaan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasikan untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir soal sesuai dengan rumusan indikator dan pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kesembilan yaitu metode pembelajaran. Digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran, contohnya seperti berdoa dan menanyakan kabar. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik. Yang terakhir yaitu penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian, dan refleksi. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, dinyatakan bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Menyatakan dalam RPP dikenal komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran,
dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan 10 komponen yang sudah saya sebutkan tadi disebut sebagai komponen penunjang. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dinyatakan bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 dinyatakan 1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. 2. Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. 3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran KKG atau MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. 4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Dengan demikian jelas bahwa pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menyatakan dalam RPP dikenal komponen inti RPP, yakni 1. Tujuan pembelajaran, 2. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan 3. Penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan 10 komponen lainnya disebut komponen penunjang. Namun demikian, suatu kebijakan tentunya akan ada penyesuaian dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya kita akan masuk ke poin D, yaitu langkah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas, yang kedua indikator, yang ketiga yaitu tujuan belajar, yang keempat materi pelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang ketujuh sumber belajar, dan yang kedelapan yaitu penilaian. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, ini adalah contoh model RPP. Adapun identitasnya yaitu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Dan perlu diketahui bahwa di contoh model RPP yang kami berikan ini yaitu contoh model RPP yang satu lembar, bukan yang berlembar-lembar yang seperti keputusan menteri yang sebelumnya. Yaitu ini yang kita berikan yaitu model RPP satu lembar. Ada identitas, lalu ada tujuannya. Karena ini materinya zakat fitrah, jadi tujuannya yaitu bisa merumuskan zakat fitrah, menyebutkan dasar-dasar zakat fitrah, menjelaskan waktu zakat fitrah, menjelaskan tata cara memberikan zakat fitrah. Adapun kegiatan pembelajaran pendahuluan yaitu yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama. Yang kedua yaitu guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa atau absensi. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang keempat yaitu guru mengajak peserta didik untuk bebas berpendapat pengetahuan dengan zakat fitrah, tentu dengan bimbingan dari guru tersebut. Lalu kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu peserta didik mendengar penjelasan guru tentang pengertian zakat fitrah. Peserta didik menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi kita sebagai guru harus membuat peserta didik bisa memberikan feedbacknya kepada kita agar mereka
tahu dan bisa menanyakan apa yang berkaitan dengan zakat fitrah tersebut. Yang selanjutnya yaitu peserta didik memberikan tanggapan tentang materi zakat fitrah, atau mereka memberi pendapat tanggapan apa yang mereka ketahui tentang zakat fitrah tersebut ya. Lalu guru memberikan umpan balik dari tanggapan siswa tentang materi zakat fitrah tersebut. Dan peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan tentang materi zakat fitrah tersebut. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diminta untuk membuat ringkasan materi yang telah diberikan guru. Masuk ke penutup yaitu guru dan peserta didik menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pembelajaran. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik dari apa yang selama ini mereka pelajari, dan guru memberikan materi pembelajaran selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Lalu ada penilaian. Penilaiannya yaitu penilaian sikap melalui tes lisan dan tes praktik menghasilkan zakat fitrah, dan penilaian pengetahuan seperti tes tertulis dan bentuk uraian. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi model RPP Fikih DMI. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang diterapkan. Dan yang kedua, yaitu tujuan dari RPP. Yang pertama, mempermudah, dan yang kedua, meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran suatu dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang keempat, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang kelima, menyusun RPP secara profesional. Yang keenam, sistematis dan berdaya guna. Yang ketujuh, mengamati. Dan yang terakhir yaitu menganalisis program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, sumber belajar. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang ke-10, model pendekatan yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan.